Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan di hari raya Idul Fitri tahun ini. Alhamdulillah, setahun yang lalu di tempat ini, di makam Sipanggang, saya berziarah untuk berjumpa dengan aulia ilahi, salah satunya yang ada di tanah Jawa ini. Di tempat ini ada makam aulia ilah yang dia ciri-cirinya sudah bisa tertangkap dengan jelas. Beliau salah satu wali Allah yang menjaga pelestarian alam, pelestarian lingkungan, dan dia salah satu makam di tempat ini ada makam wali Allah yang menjaga pelestarian alam, karena di tempat ini makam Sipanggang ini adalah pohon panggang yang seperti ada dalam video yang saya unggah setahun yang lalu, adalah makam wali Allah yang dia bisa menemukan sumber mata air yang sangat jernih dan dibuat sumur yang tidak pernah kering, tidak pernah sat di sumur masjid yang jaraknya dari tempat ini adalah sekitar 100 meter. Jadi dari sinilah sumber mata air itu dijaga, dipelihara dari pohon panggang yang seperti tampak dalam gambar ini adalah pohon yang berusia ratusan tahun. Jadi bisa saya tunjukkan ketinggiannya itu, dan terutama adalah akar-akarnya yang sangat berkelindan. Di bawahnya ada makam-makam warga masyarakat di sekitar tempat ini. Makam waliullah itu tidak bisa diketahui, namun beliau sudah bersemayam di sini dan dia mendapat tugas untuk menjaga pusaka-pusaka Nusantara yang ada kaitannya dengan Keraton Suci Bulupitu, ada di Desa Tunjung Seto, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen. Dan itulah yang hari ini saya perlu mengabarkan kabar-kabar yang terkubur, karena secara kebetulan di tempat ini adalah tempat makam yang dikenal Sipanggang, karena ada pohon panggang, pohon yang sejenis pohon beringin tetapi dia bisa tumbuh, tidak pernah mati, penjaga pelestarian lingkungan. Masyarakat di Idul Fitri sausai sholat Id biasa berziarah ke makam leluhur masing-masing untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga leluhur mereka di alam barzah sana mendapatkan maghfirah Allah, mendapat kenikmatan dalam alam kubur sana, sehingga para leluhur itu bisa berdoa setahun sekali minimal di hari raya Idul Fitri. Yang ingin saya kabarkan dari penjaga kabar kuburan adalah cerita-cerita tentang makam Sipanggang ini, hubungannya dengan sawah Sipanggang yang setahun lalu ketika Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir di makam Sipanggang itu, di sawah Sipanggang, Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, menjadi sebuah fenomena yang itu ada hubungan dengan nama sawah Sipanggang, karena memang ternyata ada hubungan antara Sipanggang yang ada di Lajer berupa sawah. Pada saat itu Prabowo dan Jokowi, lalu Ganjar Pranowo, memiliki spirit politik pada saat itu adalah spirit koalisi silaturahim untuk menemukan empat kekuatan bagi tegaknya sebuah negara. Ada sejarah masa lalu yang sudah terkubur, sejarah kekinian yang sedang terjadi, dan prediksi-prediksi masa yang akan datang yang perlu untuk dicerna secara spiritual.
pada saat itu spirit yang tertangkap sebenarnya adalah bagaimana sebuah kekuatan besar untuk membangun negeri Nusantara itu haruslah berangkat dari keyakinan ketika pemimpin-pemimpin di negeri ini melakukan koalisi. Koalisi apa? Koalisi halal bihalal. Halal bihalal bukan hanya sesama manusia yang masih hidup, tetapi juga dari manusia yang masih hidup kepada leluhur yang sudah meninggal dunia. Dan itulah sebenarnya halal bihalal yang terjadi di alam yang serba fana ini, karena kita tahu manusia hidup berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kesadaran-kesadaran itulah yang mestinya dalam koalisi halal bihalal di tahun ini, tahun politik, harus dituntaskan dengan cara-cara yang dia keluar dari pakem-pakem konsep demokrasi yang selama ini sudah kita nikmati bersama. Ternyata itu membawa kepada ketidakpastian politik di masa yang akan datang. Untuk itulah pada kesempatan Idul Fitri kali ini, dengan akan segera diputuskannya sidang Mahkamah Konstitusi yang di masa Lebaran ini, pentingnya kita membangun silaturahmi, membangun sebuah bangunan baru, pohon besar yang itu terkait dengan pohon Nusantara haruslah tumbuh dengan fondasi dan akar yang kuat. Apa itu? Pentingnya koalisi halal bihalal, koalisi yang menyatukan antara tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh seperti halnya Ibu Megawati sebagai pewaris ideologis dan biologis gagasan besar Insinyur Soekarno, kemudian Prabowo Subianto yang mewakili kekuatan besar Orde Baru yang juga sama-sama telah berkontribusi untuk kemajuan negeri ini. Lalu ada kekuatan Ganjar Pranowo yang di dalamnya ada nilai-nilai seperti kita tahu dalam Pilpres kemarin, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD yang di dalam visinya menegakkan bagaimana ekonomi harus dibangun berdasarkan sifat ekonomi harus dibangun hendaklah kailayakuna dualatan bainal aghnia aminkum. Itu adalah spirit yang kita warisi. Ekonomi jangan hanya berputar-putar di antara orang-orang kaya. Ekonomi jangan hanya dikuasai oleh oligarki, apalagi itu hanya terbatas kepada 9 naga. Itu yang hendak dipesankan kepada kita semua agar pembangunan Indonesia ke depan menguatkan koalisi 4 pilar, yaitu adilnya kekuasaan, adilnya penguasa, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, itu menjadi satu pilar utama. Kemudian ada kekuatan dermawannya oligarki ekonomi, kedermawanan orang kaya itu harus bisa bersinergi dengan sifat adilnya penguasa. Lalu ada petunjuknya ulama, orang alim, ahli pikir yang dia harus memberikan keyakinan tentang sebuah kebenaran arah pembangunan bangsa Indonesia. Dalam hal ini sangat mungkin bahwa DPA seperti yang ada dalam Undang-Undang Dasar sebelum amandemen dulu,
Dewan Pertimbangan Agung hendaklah menempati posisi sebagai petunjuknya orang alim terhadap sebuah kepemimpinan. Lalu yang keempat, dan ini yang terpenting, itu adalah doa tulus dari rakyat miskin, doa tulus dari rakyat. Artinya adalah kegotong royongan warga masyarakat untuk bisa ikhlas, bisa tulus mendoakan kepada pemimpin dan bangsanya agar bisa hidup tentram, rukun, damai sejahtera. Nah, itulah mestinya yang harus dibangun dalam sebuah koalisi antara Ibu Megawati sebagai pengawal ideologinya Bung Karno, pendiri bangsa, lalu Presiden Jokowi yang usia tugasnya sebagai presiden selesai 20 Oktober nanti haruslah menjadi pengawal bagi terkoordinasikannya kekuatan oligarki untuk memiliki kedermawanan yang itu kasih sayang kepada rakyat miskin, sehingga oligarki dipakai bukan untuk mengkooptasi rakyat tetapi adalah betul-betul mensejahterakan rakyat. Lalu yang ketiga adalah bagaimana sikap adilnya pemimpin, ya kan? Sikap adilnya pemimpin dalam hal ini tiga kekuatan penguasa, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, itu memiliki sikap adil secara substansial. Sedangkan yang keempat, dengan ketiga faktor itu sudah bersinergi dengan baik, insya Allah rakyat kecil akan tulus berdoa di setiap saat untuk kesejahteraan keluarganya, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat bagi keluarganya, masyarakat di sekitarnya, dan lalu bangsa Indonesia secara keseluruhan. Itu pesan Idul Fitri tahun ini. Berharap ada koalisi Indonesia Maju. Indonesia Maju harus terbangun koalisi 4 pilar kekuatan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kekuatan antara Megawati, Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, lalu Ganjar Pranowo sebagai perwakilan rakyat kecil. Jadi keempat pilar itulah mestinya yang harus kita coba untuk kita hayati bersama. Terlepas apapun keputusan Mahkamah Konstitusi nanti, empat pilar itulah yang hari ini rasa-rasanya harus diberikan penyadaran secara utuh. Memahami membangun Indonesia Maju itu berangkat dari keyakinan menegakkan empat pilar kenegaraan. Jadi sekali lagi, empat pilar kenegaraan saat ini berharap bisa diwujudkan oleh empat tokoh yang saya sebutkan tadi. Dari penjaga kabar kuburan di makam Sipanggang ini di Desa Tunjung Seto, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, mengabarkan banyak kabar yang terkubur. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua, dan inilah mungkin dokumentasi yang harus saya buat agar bisa memberikan kedamaian koalisi halal bihalal pada saatnya nanti, terlepas apapun itu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres. Demikian kabar dari penjaga kuburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.